Untari dan kawan-kawannya hendak mencegah pemuda itu pergi. Akan tetapi Adiguna telah mempergunakan kesaktiannya. Ya! Ya! Dan sekali ia berkelebat, tubuhnya telah lenyap dari pandangan dan kepungan semua orang. Untari menghela napas berkenalan dengan pemuda gagah itu. Adiguna lalu menuju ke Gandekan dan kembali ke rumah Pak Lurah. Ia tidak membongkar rahasia Untari, hanya menceritakan bahwa ia dapat membengkuk Malik itu dan telah membuatnya ia bertobat. Pak Lurah, aku yang menanggung bahwa dusunmu tak akan mendapat gangguannya lagi, Pak Lurah. Akan tapi satu saja pesanku. Hendaknya Pak Lurah sudi memperhatikan keadaan rakyat tani yang miskin di sekitar dusunmu ini. Dan kau selidiki baik-baik siapa yang patut mendapat pertolongan dan bantuan agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah meninggalkan pesan ini, Adiguna melanjutkan perjalanannya berkelana berata, yaitu merantau sambil menyebar perbuatan-perbuatan yang bersifat menolong sesama manusia yang menderita sengsara dan membutuhkan pertolongan. Karena itu, namanya sebentar saja menjadi sangat terkenal sebagai seorang pendekar budiman, salah satu pendekar super sakti di dusun-dusun yang pernah dijelajahinya, dan pengalamannya pun bertambah banyak. Setelah beberapa bulan lamanya hidup terasing seorang di dalam hutan-hutan di kaki Gunung Lawu, bagaimana keadaan Riyadman dan nasib Riyadman? Teman budiman, setelah beberapa bulan lamanya hidup terasing seorang di dalam hutan-hutan di kaki Gunung Lawu, keadaan Riyadman menjadi seperti seorang liar. Pakaiannya telah hancur, dan kini ia hanya mengenakan cawat yang dibuatnya dari kulit harimau yang dibunuhnya. Rambutnya panjang, dan mukanya penuh kumis dan jenggot. Akan tapi tubuhnya makin tegap, mukanya makin gagah. Ia hidup menyendiri, memburu binatang buas dengan tombak dan anak panah yang dibuatnya sendiri. Cita-citanya untuk membalas dendam masih saja menyala dalam hatinya. Sungguh pun ia tidak melihat adanya kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam ini. Ia tidak berdiam di tempat tertentu, melainkan mengembara dan berpindah-pindah dari satu ke lain hutan. Telah seringkali ia bertemu binatang buas dan menghadapi bahaya maut. Akan tapi berkat ketangkasan dan kegagahannya, ia berhasil menyelamatkan diri dan semenjak berbulan-bulan itu, hanya beberapa luka kecil tak berarti saja bekas terkaman binatang buas yang pernah dideritanya. Tubuhnya yang kuat dan darahnya yang sehat menolak setiap penyakit yang mencoba menghampirinya. Syahdan pada suatu pagi seperti biasa ia pergi berburu binatang hutan. Telah beberapa hari lamanya ia mengintai seekor rusa muda dan mengejar-ngejarnya karena telah lama sekali ia ingin makan daging rusa muda itu, akan tapi binatang itu terlampau liar dan gesit sehingga usahanya untuk menangkapnya selalu gagal. Akhirnya ia dapat mengetahui jalan mana yang biasa dilalui rusa itu untuk mencari air minum, maka kini ia mengintai di dalam alang-alang siap dengan busul dan anak panahnya. Ketika saat yang dinantinya tiba dan rusa itu mendatang dari jauh, dengan hati berlebar girang, Riyadman menarik busurnya. Anak panah terlepas cepat. Siung! Dan karena rusa itu gerakannya gesit sekali, sasaran tidak mengenai tepat, dan anak panah tidak menancap di dada yang dibidik Riyadman. Akan tapi menancap di perut. Binatang itu memekik keras dan melompat tinggi, lalu berlari. Riyadman berseru girang dan mengejar. Akan tetapi saat itu, seekor bayangan loreng-loreng menerkam dan menubruk rusa itu. Ternyata seekor harimau telah keluar dari tempat persembunyiannya, dan sebagaimana Riyadman, dia juga menanti kedatangan rusa itu yang biasanya terlalu cepat baginya itu. Kini rusa itu telah terluka dan larinya tidak cepat lagi, maka harimau itu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menerkam. Riyadman terkejut dan marah sekali. Ia melemparkan busul dan anak panahnya, kemudian dengan tombak di tangan ia menyerang harimau itu. Sementara itu rusa yang muda itu telah kena diterkam dan kini rebah tak berdaya dengan leher terkoyak. Pertarungan sengit antara harimau dan Riyadman terjadi. Harimau itu besar sekali dan bertubuh kuat sekali, hingga ketika ujung tombak Riyadman meluncur ke arah dadanya, tombak itu dapat diterkam dan ditangkis dengan kaki depan, dan harimau itu sambil mengaum keras lalu maju menubruk. Akan tetapi Riyadman dapat mengelak dan bersiap menghadapi raja hutan itu. Tiap kali harimau menerkam, Riyadman melompat ke samping sambil memukul dengan tombaknya. Sebuah tusukannya telah berhasil melukai punggung harimau hingga binatang yang kelaparan itu menjadi makin buas dan mengamuk makin hebat. Akan tapi dengan gagah perkasa dan tangkas Riyadman membela diri cukup baik.
Ia merasa yakin bahwa kalau ia berlaku tenang, akhirnya ia tentu akan berhasil menundukkan binatang buas ini dan telah terbayang pada matanya betapa ia akan menikmati daging binatang buas itu setelah mengulitinya dan kulit itu akan menjadi sebuah celana pendek yang indah. Pada saat itu, sang harimau yang telah mulai lelah melakukan serangan nekat. Ia tidak menubruk dari atas lagi akan tetapi langsung menubruk maju dengan kedua kaki depan terbentang lebar ke kanan kiri untuk menjaga lawannya mengelak ke samping. Sedangkan mulutnya terbuka lebar memperlihatkan giginya yang tajam bagaikan ujung-ujung pisau belati. Pada saat si Yasman hendak mengejar tembaknya, tiba-tiba dari arah kiri, ciau, menyambar dua batang anak panah yang tepat menancap di lambung dada binatang itu, hingga sang harimau memekik ngeri dan terlempar. Ia berdiri lagi. Akan tapi tombak Yasman menembusi kulitnya yang tebal dan langsung menusuk jantungnya, hingga raja hutan itu rebah berkelojotan dan mati tak lama kemudian. Yatman merasa jengkel dan penasaran sekali siapakah yang telah berlaku lancang dan merusak bahan celananya dengan dua tusukan anak panah. Ia berpaling dengan mata marah. Akan tapi matanya memandang terbelah kaget dan heran ketika Yatman melihat seorang gadis belia bertindak mendatangi dengan sangat gagahnya. Gadis itu memegang sebuah busul kecil di tangan kirinya, dan di pinggangnya terselip sebilah pisau belati yang panjang. Rambut hitam panjang dikucir dan kini membelit lehernya. Pakaiannya juga berwarna hijau muda mengikat dadanya dengan kencang. Kainnya yang panjang itu dilibatkan ke pinggang. Gelang terbuat dari akar yang kecil bagaikan dua ekor ular kecil meliliti pergelangan lengannya. Sikapnya sungguh gagah perkasa mengingatkan Yatman kepada tokoh Srikandi, pendekar wanita dalam cerita pewayangan. Sebagai seorang wanita yang terkenal gagah perkasa, Yatman sama sekali tak dapat menduga bahwa gadis gagah ini bukan lain ialah Bandini, anak bungsu dari Rondo Kuning, gadis sekampungnya yang dulu pernah ia kenal. Mana dapat ia mengenal Bandini yang sudah amat berubah itu? Dulu, Bandini hanya seorang gadis cilik yang kenes dan nakal. Akan tapi gadis yang berdiri di depannya dengan tangan kiri megang busul dan tangan kanan bertolak pinggang ini telah merupakan seorang gadis dewasa yang cantik, manis, dan gagah. Sebaliknya, Bandini juga tidak dapat mengelak wajah Yatman yang berkumis dan yang hanya berpakaian cawat kulit macan tutul, hingga lebih pantas menjadi orang hutan yang liar itu. Yatman memang orang beradat keras, dan biarpun ternyata olehnya bahwa yang berlancang tangan melepas batang anak panah tadi ialah seorang gadis jelita, namun amarahnya belum juga lenyap. Dengan cemberut ia menatap gadis itu. Sementara itu, Bandini yang tadinya mengira akan disambut oleh pemuda liar ini dengan ucapan terima kasih dan pandangan mata kagum, ia tak menyangka bahwa pemuda itu memandangnya dengan marah dan mulut cemberut. Maka ia pun menjadi penasaran dan balas memandang dengan marah dan mulut yang cemberut pula. Hei, siapa engkau ini yang begitu lancang berani merusak kulit buruanku? Siapa engkau yang mengandalkan sedikit kepandaian memanah untuk menyombongkan diri? Bukan main marahnya Bandini mendengar caci maki Yatman ini. Alis matanya yang berbentuk indah itu dan hitam seakan-akan berdiri dan sepasang matanya memancarkan cahaya panas. Orang hutan kurang ajar, teriaknya sambil menunding dengan telunjuknya. Engkau ini orang hutan liar sungguh tak tahu diri. Kalau aku tidak segera datang dan membunuh harimau itu dengan anak panahku, tentu sekarang kau telah menjadi lumat dimakan macan. Siapa pula yang menyuruh engkau melepaskan anak panah? Apakah kau tadi mendengar aku berteriak minta tolong? Mengapa kau selancang ini dan menjual kepandaian di hadapanku? Kau kira aku kagum melihat permainan kanak-kanak ini? Tentu saja Bandini menjadi gemas sekali. Dibanting-bantingnya kakinya dan memaki kalang kabut. Dasar orang hutan. Monyet kera, kunyuk. Seorang binatang pun takkan bersikap serendah sikapmu menghadapi seorang wanita. Seorang wanita? Engkau yang lancang ini tak pantas sebut wanita. Agaknya engkau seorang wadat wandu, seorang bandi. Jawab Yatman yang menjadi marah juga
ketika ia dimaki kunyuk monyet. Hampir saja Bandini menangis karena sebutan Riyadman ini. Bangsat kurang ajar. Aku baru saja menolong jiwamu dari ancaman harimau dan sekarang engkau maki-maki aku. Bagus, engkau memang patut dibikin mampus. Siapa sudi pula dan butuh apa akan pertolonganmu? Jawab Riyadman dengan marah pula. Bandini lalu meletakkan busurnya ke atas tanah dan melompat maju sambil mengirim pukulan tangannya ke arah dada Riyadman. Ya! Pemuda itu melihat gerakan pukulan Bandini dan merasa betapa pukulan ini sangat berbahaya datangnya. Ia tak berani memandang rendah dan segera menangkis. Ya! Keduanya lalu berkelahi ramai sekali. Ternyata Bandini telah mempelajari ilmu berkelahi yang hebat juga karena gerakan tubuhnya cepat dan gesit. Sebentar ia menyerang dari kiri, sebentar dari kanan. Setiap pukulannya diarahkan ke tempat berbahaya. Riyadman tidak mau mengalah dan juga menangkis sambil membalas dengan serangan-serangannya. Akan tapi ia pantang menyerang dada lawannya dan hanya menunjukkan pukulan-pukulannya ke arah leher dan kepala saja. Biarpun menjadi murid seorang sakti dan berilmu tinggi seperti Eyang Sidik, akan tapi oleh karena baru beberapa bulan, Bandini mempelajari ilmu kepandaian dari tokoh super sakti Eyang Sidik itu. Sedangkan lawannya pun ternyata bukan seorang pemuda biasa, maka lambat laun Bandini terdesak oleh serangan-serangan Riyadman. Kunyuk monyet, kepandaianmu itu hanyalah permainan kanak-kanak. Bandini memaki, dan gadis ini pun meniru perbuatan pemuda itu dengan sama baiknya. Sambil memaki-maki, keduanya lalu memperlihatkan kepandaian memanah. Bandini menaruh seluruh anak panahnya yang berjumlah 20 batang lebih itu di atas gendewanya, dan dengan cepat sekali anak panah datang sebatang demi sebatang meluncur cepat. Dan kesemua anak panah itu tepat menancap di batang pohon yang telah penuh dengan anak panah itu. Riyadman juga tidak mau kalah dan meniru perbuatan ini. Pada saat kedua orang ini sedang saling memaki dan saling memamerkan kepandaian, tiba-tiba terdengar seruan orang mencela. Kalian berdua ini apakah sudah menjadi gila? Berhenti! Ia memaki-maki dan menyerang pohon jati. Lihatlah oleh kalian, batang pohon itu sampai penuh tertancap senjata kalian. Apakah salahnya pohon itu? Maka kalian siksa dia sampai begitu macam. Ternyata ketika Riyadman menengok, yang berbicara itu adalah seorang dara muda yang berkulit kuning dan berwajah sangat ayu. Gerak-geriknya lemah lembut dan suaranya merdu dan halus. Dengan mata terbelalak heran, ia segera mengenal gadis itu sebagai Sariwati, putri kedua rondo kuning. Sariwati melangkah perlahan menghampiri batang pohon yang penuh dengan anak panah. Gadis ini menggunakan telapak tangannya menepuk batang pohon itu. Ya, 3 kali perlahan-lahan, dan sungguh aneh. Semua anak panah, termasuk pisau belati dan keris yang menancap di batang pohon itu, berloncatan keluar dan jatuh di atas tanah di bawah pohon, merupakan tumpukan malang melintang. Riyadman yang sakti hampir tak dapat mempercayai matanya sendiri. Benarkah gadis itu Sariwati yang lemah lembut? Akan tetapi bagaimana gadis ini dapat memiliki aji kesaktian yang sangat hebat dan menakjubkan? Tak berapa lama kemudian Sariwati menghampiri mereka, dan kepada Riyadman ia berkata sambil tersenyum. Riyadman, bagaimana engkau sampai begini? Kenapa engkau? Sariwati, benar-benar engkau ini? Apakah aku tidak sedang mimpi? Sariwati tersenyum geli. Riyadman, siapakah yang bermimpi? Karena kekerasan hatimu lah yang membuat engkau seakan-akan buta. Tidak mengenal bahwa gadis ini adalah adikku. Riyadman, dia adikku Bandini. Bandini? Jadi engkau Bandini anak perempuan yang nakal dan kuat dulu? Katanya kepada Bandini sambil memandang dengan heran. Siapa pula yang bisa menyangka bahwa engkau yang seperti orang hutan adalah Riyadman? Anak muda yang biasanya cuma mengadu ayam dan main judi itu. Jawab Bandini dengan masih marah. Bandini adikku, mengapa engkau marah-marah dan saling maki dengan Riyadman? Seharusnya pertemuan dengan kawan sekampung mengembirakan kita. Janganlah disambut dengan makian dan perang tanding mati-matian. Kalian ini benar-benar orang liar.
Habis Kak, siapa yang tidak gemas Kak? Aku dimakinya banci katanya. Sariwati memandang kepada adiknya dan menahan geli hatinya. Aku juga dimakinya munyuk monyet atau kunyuk monyet, dia bilang. Kembali Sariwati menahan kegelian hatinya. Kedua anak muda ini benar-benar berwatak sama keras dan sama kasar. Dan diam-diam Sariwati membandingkan keadaan Riyadman dengan Adiguna. Pemuda kekasihnya yang sopan dan santun dan halus tutur sapanya itu berbeda dengan Riyadman. Mereka kemudian duduk di bawah pohon yang dijadikan korban kemarahan kedua orang muda tadi dan saling menuturkan pengalaman masing-masing. Dengan muka geram dan suara menyatakan kemarahan hatinya, Riyadman menutup penuturannya dengan ucapan, "Aku telah bersumpah bahwa suatu saat aku tentu akan membunuh mampus si jahanam keparat Kaligajaya yang telah menumpas kampung kita itu, Sariwati." Melihat sikap pemuda ini, Bandini yang telah melupakan kemarahannya kemudian berkata, "Bagus, Riyadman. Dalam hal ini jangan engkau takut karena aku pun masih mempunyai perhitungan dengan keparat laknat si Kaligajaya itu." Sariwati memandang kedua orang itu dengan senyum tenang. "Memang kita harus membalas dendam. Akan tapi kita tidak boleh bertindak dengan sembrono. Karena betapapun juga, Kaligajaya adalah seorang panebu yang bekerja untuk Gusti Sultan Agung di Mataram. Terutama sekali kita harus mendapat berkenan dan nasihat dari Eyang Panembahan." Riyadman memandang heran apa yang dikatakan Sariwati. "Sariwati, siapakah Eyang Panembahan yang kau sebutkan itu?" "Beliau adalah guruku dan guru Mbak Wati," kata Bandini dengan bangga. "Eyang Bagawan Sidik Paninggal adalah seorang sakti mandraguna dan mulia." Riyadman merasa tertarik sekali dan menyatakan keinginannya hendak menghadap pertapa suci itu. Terutama sekali ketika ia mendengar bahwa petapa itu adalah guru Adiguna. Ia makin tertarik. Dengan wataknya yang jujur, Riyadman menceritakan kepada kedua orang gadis itu tentang pertemuannya dan pertempurannya dengan Adiguna. Tanpa malu-malu diakuinya tentang kekalahannya dan juga kesalahannya serta kesesatannya, bahwa ia dan kawan-kawannya tak berdaya menghadapi Adiguna. Diam-diam Sariwati merasa girang dan bangga sekali dalam hatinya. Akan tapi tentu saja wataknya yang halus melarang. Ia melarang ia untuk memperlihatkan kebanggaan terhadap pemuda Adiguna itu. Akan tapi Bandini yang nakal berkata kepada Riyadman, "Riyadman, baiknya kau tidak mengganggu atau melukai Kang Mas Adiguna. Kalau kau lakukan itu, tentu sekarang Mbak Wati akan menerimamu dengan manis budi, Riyadman. Mungkin kau akan dibunuhnya." Riyadman terkejut dan memandang Sariwati. Akan tapi gadis ayu kuning ini hanya mengerling tajam kepada adiknya Bandini dengan mulut cemberut. Riyadman terbawa sinis dan berkata, "Aha, syukurlah kalau begitu. Dia memang seorang pemuda gemblengan yang patut sekali menjadi calon anumu." Bicara kok tidak keluar, Riyadman?" telah Bandini. "Calon anu? Apa maksudmu? Calon anu bagaimana? Apakah maksudmu dengan anu itu?" Sariwati makin merah mukanya dan dengan gemas berkata, "Sudahlah, Dik. Bandini, sudahlah. Kalau kau tidak mau diam, akan kutampar mulutmu." Bandini membelahkan matanya yang bagus itu seakan-akan terkejut. Ia tahu bahwa kakaknya ini selamanya takkan pernah melakukan ancamannya. Akan tapi ia berpura-pura ketakutan dan berkata, "Ya ampun, Mbak Wati. Kalau kau menampar mulutku, apa jadinya dengan mulutku yang malang ini? Betapapun gagahnya seorang tak mungkin ia dapat menahan tamparanmu yang sakti dan hebat itu. Apalagi hanya mulutku yang lancang ini. Duh, ampunilah aku, Mbak Wati." Sariwati hanya tersenyum saja dan tidak mau melayani adiknya yang nakal dan lucu itu yang suka menggoda orang. Kedua orang gadis itu lalu kembali ke tempat pertapaan Panembahan Sidik Paninggal dengan diikuti oleh Riyadman
Dan di sepanjang perjalanan mereka tidak hentinya bercakap-cakap dan bersenda gurau, terutama Bandini yang telah lenyap sama sekali rasa bencinya kepada Riyadman dan kini menjadi kawan baik. Panembahan Sidik Paninggal menerima Riyadman dengan sabar dan mendengarkan cerita pemuda itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika Sariwati dan Bandini minta perkenan darinya untuk membantu Riyadman dalam usahanya membalas dendam kepada Galigajaya, Pertapa itu menghela napas dan berkata perlahan, "Anak-anakku, memang segala hal telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Manusia hanya wajib menjalani saja. Bukan kehendak kita hingga hari ini kalian berdua bertemu dengan Riyadman. Aku tidak mencela kalian bertiga yang punya maksud membalas dendam atas kekejaman Panewu Galigajaya. Dan aku pun tidak berhak melarang. Akan tapi pesanku, hendaknya kalian bertiga berlaku waspada dan hati-hati. Jangan selalu menurutkan nafsu hati kalian. Terutama kau, Sariwati. Oleh karena setidaknya kulihat bahwa kaulah yang wajib memimpin adikmu dan juga Riyadman ini. Karena keduanya berwatak keras dan berdarah panas. Kaulah yang seakan-akan memegang kemudinya, Sariwati. Dan kedua orang muda ini hanya mendayung saja. Riyadman dan Bandini, dalam segala hal kalian berdua harus tunduk kepada bimbingan Sariwati. Karena kalau tidak mungkin kalian akan tersesat ke jalan yang keliru, menurutkan nafsu hatimu dan mengandalkan kepandaian yang tidak seberapa. Anak-anakku, apakah arti kepandaian seseorang apabila ia ditunggangi oleh nafsu angkara murka? Nah, lebih baik tiada kepandaian sama sekali, akan tapi waspada dan dapat memilih jalan yang benar. Banyak sekali petua-petua dan nasihat-nasihat mulia diucapkan oleh sang arif bijaksana ini dalam pesannya kepada ketiga orang muda itu. Dan pada keesokan harinya di waktu fajar menyingsing, ketiga anak muda itu lalu turun gunung untuk melakukan tugas mereka, yakni membalas dendam kepada Galigajaya. Panewu Galigajaya merasa senang dan lega hatinya. Pemberontakan Riyadman yang ia ketahui ditujukan kepada dirinya itu telah berhasil ditumpas. Walaupun Riyadman dan Adiguna sendiri belum dibinasakan, akan tetapi setelah hampir setahun tidak pernah ada kabar cerita tentang kedua orang muda itu, ia merasa girang, dan bahkan cerita tentang pemberontakan di Pakem telah mulai dilupakan orang. Oleh karena ia telah kehilangan selirnya yang tercinta yaitu Rondo Kuning, dan telah gagal untuk mengambil selir anak tirinya sendiri yaitu Kencanawati, bahkan Sariwati dan Bandini juga telah dilarikan orang. Maka Panewu Galigajaya mencari korban-korban baru dan mengambil selir banyak gadis-gadis dusun yang didapatkannya dengan berbagai jalan, yaitu dengan pengaruh uang, pengaruh kedudukan, dengan halus maupun dengan kasar. Pendeknya teman budiman, biarpun telah mendapat pelajaran hebat yang berupa pemberontakan Pakem sebagai akibat kejahatannya, Panewu ini tidak menjadi kapok, bahkan makin mengganas, karena dianggapnya bahwa tidak akan ada orang yang berani menentangnya. Semenjak lenyap dan hancurnya ancaman pemberontak-pemberontak di Pakem, keadaan di Waru tentram dan aman. Berkat kekuasaan dan pengaruh Panewu Galigajaya yang besar dan ditakuti orang, tidak ada yang berani mengacau di desa Waru yang tiap malam masih diakan penjagaan keras. Oleh karena betapapun juga pengalaman-pengalaman yang lalu membuat Galigajaya berlaku amat hati-hati menjaga desanya. Bahkan rumah Panewu itu kini dijaga keras di sekelilingnya hingga dijangankan orang. Biarpun seekor kucing tak akan dapat memasuki rumah itu tanpa terlihat oleh barisan para penjaga. Teman-teman, malam Jumat Kliwon yang gelap gulita. Keadaan di desa Waru sunyi senyap. Oleh karena seperti biasa pada malam Jumat Kliwon yang menyeramkan, penduduk jarang yang keluar pintu di waktu malam, kecuali
apabila ada keperluan penting yang memaksa mereka keluar dari rumahnya. Dari setiap rumah mengepul asap kemenyan hingga di seluruh desa dapat tercium bau yang harum dan sedap, akan tetapi menyeramkan itu memenuhi udara. Bagi mereka yang mempunyai tujuan tertentu, malam ini adalah malam istimewa untuk melakukan puja samadhi, memohon berkah kepada dewata yang mereka puja, agar cita-cita mereka dapat terkabul. Para pemuda dan penjaga keamanan yang biasanya pada lain malam suka berjalan meronda melakukan tugasnya, pada malam itu hanya duduk berkelompok di gardu-gardu penjagaan masing-masing. Mereka bercakap-cakap sambil merokok menghilangkan kesunyian yang mencekam dan menyeramkan. Apabila malam itu tidak ada bulan, hanya ribuan bintang yang berkelip-kelip di udara menyinarkan cahaya remang-remang yang menambah seram keadaan. Burung-burung malam yang disebut juga burung setan agaknya amat senang menyambut malam Jumat Kliwon itu. Terbukti dari suara mereka yang tiada hentinya. Terdengar mereka bersuara dan menambah seram keadaan. Sebetulnya hal ini bukan tidak ada sebabnya. yakni apabila pada malam-malam biasa banyak orang berada di luar rumah sehingga burung-burung itu takut bersuara, adalah pada malam Jumat Kliwon yang sunyi sepi ini membuat mereka berani keluar dari tempat persembunyian dan memperdengarkan suara mereka yang menakutkan. Rasa takut dan seram memang terbit dari dalam hati dan pikiran mereka sendiri. Apabila orang merasa takut di dalam hatinya, maka segala apa yang tampak pada matanya mendatangkan pemandangan yang menyeramkan. Pohon-pohon besar nampak sebagai raksasa-raksasa atau iblis-iblis besar bergerak-gerak dengan tangan 1000. Segala apa yang berbunyi menimbulkan pendengaran yang menyeramkan pula. Kalaulah bunyi jengkrik dan belalang pada malam-malam hari biasanya mendatangkan nyanyian indah dan merdu, pada malam Jumat itu tiba-tiba saja dalam pendengaran mereka berubah menjadi suara yang menyeramkan, seakan-akan segala iblis dan siluman sama-sama keluar dan menjerit-jerit. 7 orang penjaga yang bertugas menjaga pintu gerbang desa Waru di sebelah selatan sedang berkumpul mengelilingi api unggun yang dibuat oleh mereka di dalam gardu penjagaan. Mereka membakar jagung dan makan jagung bakar yang manis gurih itu kadang-kadang diselingi dengan meneguk air kopi. Mereka makan sambil bercakap-cakap mengusir kenyunyian. Malam itu hawanya sangat dingin, juga karena seorang di antara mereka yang bernama Saimin menyatakan bahwa segala macam siluman paling takut kepada api. Segala iblis dan siluman takut menghadapi api. Oleh karena mereka segan melawan kekuasaan Dewa Agni yang menguasai api dan sakti sekali. Maka apabila kita menyalakan api, kawan-kawan, takkan ada setan berani mengganggu. Demikian katanya. Engkau ini penakut sekali. Setelah seorang penjaga lain bernama Balelo yang terkenal sombong dan pemberani. Bilang saja, hendak membuat api untuk mencegah hawa dingin. Segala macam omonganmu tentang siluman dan iblis itu siapa yang akan percaya? Ia meludah ke arah api. Kau memang paling sombong dan tidak percaya tentang iblis dan siluman, ya? Saimin mencelanya sambil menambah kayu kering pada api unggun itu hingga api berkobar makin besar. Tunggu saja kawan sampai engkau mengalami hal seperti yang dialami Paryoso. Penjaga di gardu utara itu tentu engkau akan mati ketakutan. Biarpun semua penjaga lain merasa tidak enak mendengarkan mereka bercerita tentang segala siluman dan iblis, akan tapi seperti biasanya mereka ingin sekali mendengar cerita ini. Mereka kemudian menggeser tempat duduk agar lebih mendekati api dan kawan-kawan. Lalu mendesak agar Saimin suka menceritakan pengalaman mengerikan yang katanya dialami oleh penjaga Paryoso di gardu utara. Kawan-kawan, begini pengalamannya. Saimin mulai bercerita sambil mengerling kepada Balelo yang mendengarkan dengan senyum menghina. Pada malam Jumat Kliwon yang lalu, keadaan juga seperti sekarang ini dingin dan gelap. Paryoso berjaga malam dengan 5 orang kawan lainnya. Karena hawa yang dingin mereka itu mengantuk, dan mereka menahan rasa kantuk mereka sambil menghisap rokok. Akan tapi akhirnya kelima orang kawan Paryoso itu tertidur mendekut dan tinggal dia. Iya, Paryoso seorang diri yang masih duduk melenggut,
dan menahan kantuknya dengan menghisap rokok kelobot terus-menerus. Tiba-tiba ia mencium harum kembang cempaka. Ia merasa heran, oleh karena di situ jauh dari rumah orang, dan juga harum bunga itu tercium olehnya dengan tiba-tiba saja. Kemudian ia melihat kawan-kawannya bangun, seorang demi seorang, dan dari depan mendatangi seorang wanita yang cantik jelita dan harum baunya. Nah, Parioso dan kawan-kawannya lalu menegur dan mengajak wanita itu bersenda gurau, yang dilayaninya dengan genitnya oleh wanita itu, dan ternyata bahwa di antara kawan-kawannya, wanita itu memilih Parioso, dan agaknya mencinta dia karena duduknya selalu mendampingi Parioso. Tentu saja Parioso merasa gembira sekali, dan semalam suntuk ia merasa berbahagia dan bangga. Ketika fajar hendak menyingsing dan terdengar suara yang berkokok, Parioso yang tertidur dengan kepala di pangkuan wanita itu, ia terbangun karena wanita itu bergerak dan berkata bahwa ia hendak pulang. Nah, kemudian Parioso membuka matanya dan ia melihat seorang bangkai hidup. Ya, bangkai hidup. Wajah wanita itu pucat dan kedua matanya memandang tanpa sinar. Mulutnya menyeringai menakutkan, dan baunya busuk sekali, bau bangkai. Ketika Parioso tersentak bangun dan melompat keluar dari gardu, lalu berdiri dengan tubuh menggigil memandang mayat hidup itu, mayat itu tertawa terbahak-bahak, dan terdengarnya amat mengerikan. Parioso kemudian memandang ke arah kelima kawan-kawannya yang tadi ikut bersama gurau dengannya, dan alangkah kagetnya kawan-kawan ketika melihat bahwa 5 orang kawannya itu bukan lain adalah 5 tengkorak manusia yang telah kering, dan yang kini bangun satu demi satu sambil mengeluarkan suara berkotekan karena tulang-tulang itu beralu. Parioso jatuh pingsan, dan ketika ia siuman kembali, ternyata bahwa ia telah ditolong oleh kelima orang kawannya yang tadinya tertidur, dan yang sama sekali tidak tahu menahu tentang peristiwa yang dialami oleh Parioso. Semua orang mendengarkan cerita ini dengan bulu tengkuk berdiri. Akan tetapi Balelo dengan suara mencemooh dia berkata, yang menceritakan hal ini tentu Parioso sendiri, bukan? Ya, bohong belaka semua itu. Iya, dia memang orang pengecut dan penakut. Aku tahu sifat-sifatnya. Buktinya, kawan-kawannya yang 5 orang itu tidak tahu dan tidak melihat sesuatu. Berarti ia membohong. Tiba-tiba, beberapa saat kemudian terdengar suara yang ketawa. Dan suara itu terdengar begitu menyeramkan. Hingga Balelo sendiri yang terkenal berani, ia menjadi pucat. Sedangkan orang-orang lain telah menggigil tubuh mereka. Ya, celaka tentu iblis yang tertawa, kata seorang di antara mereka dengan bibir menggigil ketakutan. 6 orang penjaga saling mendekati, dan mereka memegang ujung tombak mereka erat-erat. Balelo bangun berdiri, dan ia memegang tombaknya. Hei, siapa yang tertawa itu? Bentaknya dengan cukup nyaring, seakan-akan hendak memamerkan keberaniannya. Akan tetapi pada hakikatnya hatinya merasa kecut. Ia kecut sekali dan takut, tidak berani maju meninggalkan tempat itu. Hei, jangan tinggalkan api kawan-kawan, kata Saimin mengingatkan. Ia teringat bahwa segala macam iblis takut kepada api. Tiba-tiba dari gelap muncul sesosok bayangan orang yang mendatangi dengan terbongkok-bongkok dan dengan langkah terseok-seok. Bayangan itu makin dekat dan ketujuh orang penjaga itu melihat seorang wanita. Bukan seorang wanita cantik jelita seperti yang dituturkan oleh Saimin tadi, akan tetapi seorang wanita yang kelihatan tua dan rambutnya telah riap-riapan tidak keruan. Pakaiannya compang-camping dan ia berjalan terbongkok-bongkok dibantu oleh sebatang tongkat terbengkok-bengkok warnanya hitam. Sepasang mata wanita ini memancarkan cahaya aneh,
Dan ketujuh orang penjaga itu harus mengakui bahwa di waktu mudanya wanita ini tentu sangat cantik. Karena bentuk mulutnya dan matanya amat indahnya. Setelah datang dekat, ketujuh orang penjaga itu merasa seram sekali. Karena ternyata muka wanita ini jelas sekali menyatakan bahwa ia adalah seorang gila. Wanita gila ini tertawa terkekeh-kekeh dan berkata singkat, "Kamu orang-orang gali-gali jaya, ha? Balelo tidak sudi menjawab pertanyaan orang gila yang kurang ajar ini. Akan tetapi Saimin menjawabnya, "Ya, kami adalah penjaga-penjaga di sini. Kau orang gila, lekaslah pergi dari sini dan jangan mengganggu kami." Kembali terdengar suara tertawa, seperti suara tertawa yang menyeramkan tadi, dan tubuh wanita itu terguncang-guncang serta mukanya berdongak ke atas. Kalian anjing-anjing penjilat, Gali Gajaya harus mampus." Marahlah Balelo dan kawan-kawannya. Mereka lalu menggunakan tombak untuk mengusir orang gila ini. Akan tetapi tiba-tiba si wanita yang menyeramkan itu mengangkat tongkat hitamnya dan membentak, "Diam dan jangan bergerak." Sungguh luar biasa. Ketujuh orang penjaga itu tiba-tiba berdiam diri, tak kuasa bergerak lagi. Pikiran mereka masih terang. Panca indera mereka masih bekerja seperti biasa, akan tetapi mereka tak mampu bergerak dan berada dalam keadaan pada saat wanita itu membentak mereka. Ada yang berdiri memegang tombak. Ada juga yang baru saja mau bangkit berdiri. Ada yang masih duduk. Anjing Gali Gajaya, mampuslah kalian. Dengan ujung tongkatnya, wanita iblis itu lalu mendorong tubuh seorang penjaga ke dalam api unggun yang masih menyala-nyala dengan garangnya. Ia membakar hidup-hidup penjaga itu. Penjaga itu tak dapat berteriak, hanya kedua matanya saja berputar-putar karena menderita kesakitan hebat. Sedangkan tubuhnya tak dapat bergerak sama sekali, dan terpaksa ia diam saja biarpun api telah membakar kulitnya. Pakaiannya mulai termakan api, dan sebentar saja pakaiannya itu pun berkobar membakar dirinya. Orang kedua didorong lagi ke dalam api. Ya. Dan wanita itu membakarnya sambil tertawa hahaha dan berkata, "Bagus, bagus. Anjing-anjing Gali Gajaya harus mampus. Biar kalian mendahului Gali Gajaya dan menjadi penjaga-penjaga nanti di neraka." Kemudian ia mendorong lagi orang ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga tubuh-tubuh itu bertumpuk-tumpuk di dalam api unggun. Balelo adalah orang yang terakhir, karena ia berdiri paling jauh dari api unggun. Ketika tubuh Balelo masuk ke dalam tumpukan tubuh kawan-kawannya, api telah mulai mengecil dan hampir padam. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, wanita itu lalu meninggalkan tempat itu dan menjadi sunyi kembali seperti sedia kala, hanya kini lebih menyeramkan. Balelo yang jatuh paling akhir di dalam api yang sudah hampir padam, tertolong jiwanya. Api hanya menjilat kakinya, dan tubuhnya lalu terguling dari tumpukan mayat-mayat kawannya, jatuh berguling keluar dari unggun, hingga ia selamat. Akan tetapi keenam kawannya terbakar hingga mayat mereka menjadi hangus. Syahdan pada keesokan harinya seluruh Waru menjadi gempar dengan adanya peristiwa itu. Apalagi ketika Balelo telah dapat bicara kembali dan menceritakan peristiwa yang mendirikan bulu romanya itu. Semua orang Waru menjadi ketakutan. Iblis mengamuk di Waru.
"Halo," kata mereka, dan gegerlah dusun Waru. Gali Gajaya ketika mendengar cerita ini menjadi sangat terkejut. Ia tidak dapat menduga siapa adanya wanita itu. Oleh karena menurut cerita Balelo, setan wanita itu sudah tua dan bongkok pula. Manusia itu setankah atau manusia dia? Akan tetapi Gali Gajaya lalu mengerahkan seluruh prajurit untuk mencari wanita setan itu. Seluruh desa diperiksa, bahkan para prajurit sampai di luar dusun. Semua tempat diperiksa, gua-gua dimasuki, hutan-hutan digeledah,kan tapi wanita itu tak dapat ditemukan. Dan pada malam hari berikutnya kembali 7 orang penjaga di sebelah utara terdapat mati semua pada keesokan harinya. Kepala mereka pecah seakan terpukul oleh benda keras. Tak seorang pun tahu bahwa iblis wanita itu datang lagi dan menyerang ke-7 orang penjaga itu dengan tongkatnya yang berat dan luar biasa. Kalau ada yang melihat peristiwa itu tentu mereka akan merasa heran sekali. Oleh karena ketika para penjaga hendak melawan, kembali wanita itu membentak dan menyuruh mereka diam, jangan bergerak. Seperti halnya ke-7 orang yang dibakarnya itu. Dan penjaga-penjaga gerbang di utara itu diam tak bergerak hingga mudah saja bagi wanita itu untuk memukulkan ujung tongkatnya yang hitam terbengkok-bengkok ke arah kepala mereka. Sekali pukul saja remuklah kepala mereka. Peristiwa pada malam kedua ini membuat semua orang Waru makin gempar dan ketakutan. Maka mulai takutlah hati Gali Gajaya. Akan tetapi kembali ia mengerahkan para prajuritnya untuk mencari iblis wanita itu di mana, walaupun tanpa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nama iblis wanita menjadi kembang bibir setiap orang, dan apabila malam mulai tiba, tak seorang pun di Waru dapat memejamkan matanya. Bahkan mereka yang telah sangat ketakutan berlari mengungsi di rumah tetangga dan rela berjaga sampai pagi di rumah tetangga ini. Dan pada malam ketiga, terjadi lagi peristiwa mengerikan dan mendatangkan korban lebih banyak lagi. Gali Gajaya yang merasa penasaran dan marah sekali mengerahkan seluruh tenaga untuk melakukan penjagaan rapat di luar pintu gerbang. Akan tetapi iblis wanita itu tetap muncul di pintu gerbang. Puluhan orang penjaga mengeroyoknya. Akan tetapi iblis wanita itu mengamuk makin hebat. Menggunakan tongkat hitamnya mengamuk dan memukul, membabi buta. Akan tetapi setiap kali pukulannya mengenai tubuh seorang prajurit, sambil memekik ngeri, prajurit itu roboh terguling dengan kepala remuk atau dada pecah. Setiap ujung tombak yang berhasil menusuk tubuh iblis wanita itu hanya merobek pakaian yang sudah compang-camping. Akan tetapi sama sekali tidak melukai tubuh iblis wanita hebat itu. Akhirnya semua penjaga melarikan diri, meninggalkan kawan-kawan mereka yang menjadi korban, dan yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Siapakah wanita super sakti itu? Syahdan peristiwa ini hebat sekali dan lebih menggegerkan daripada peristiwa pemberontakan Pakem dulu. Gali Gajaya kemudian mengirim utusan untuk membuat laporan ke ibu kota kerajaan Mataram, yaitu Kota Karta. Utusan itu naik kuda dan membalapkan kudanya membawa laporan yang menggegerkan dusun Waru itu. Sementara itu Gali Gajaya dengan hati cemas, ia mengerahkan penjagaan yang lebih hebat dan kuat lagi. Dikerahkannya semua pembantu-pembantunya yang mempunyai kepandaian silat tinggi, dan memperlengkapi mereka dengan tambahan para prajurit bersenjata sangat lengkap. Akan tetapi, pada malam berikutnya, dengan cara sangat aneh, iblis wanita itu tidak muncul di pintu gerbang, bahkan muncul di gedung Panewu Gali Gajaya sendiri. Ketika itu Gali Gajaya yang merasa tidak enak hati karena terjadinya peristiwa yang aneh dan menyeramkan itu, duduk di ruang depan dengan para pembantu dan para penasihatnya, membicarakan iblis wanita yang mengamuk. Tiba-tiba, terdengar suara ketawa yang sangat menyeramkan dari kejauhan. Dari dalam gelap gulita malam muncullah setan wanita itu. Sambil berjalan terbongkok-bongkok dan menyeret tongkatnya, wanita menghampiri tempat mereka duduk berunding. Panewu Gali Gajaya menjadi pucat pasi, dan cepat dikeluarkannya keris pusaka dan sabuk lawe merah. 2 buah senjatanya yang ampuh dan sangat diandalkan.
Semua pembantunya juga mengeluarkan pusaka masing-masing, dan seorang di antara mereka berteriak memberitahu kepada para penjaga di luar gedung, entah bagaimana cara iblis wanita itu dapat masuk tanpa diketahui para penjaga. Para penjaga mendengar teriakan itu, kemudian berlari memasuki Panewu dengan tombak dan pedang di tangan. Iblis wanita itu sambil tertawa terkekeh-kekeh kemudian mengangkat tongkatnya, dan sambil berlompatan, ia kini menghampiri Gali Gajaya. Ya! Beberapa orang perwira pembantu Gali Gajaya maju menerjang dengan keris. Akan tetapi sekali saja tongkat itu diputar, beberapa orang perwira roboh. Biarpun mereka tidak tewas karena mereka memiliki kesaktian yang cukup, akan tetapi pukulan itu membuat mereka merasa pening dan pandangan mata mereka nanar. Seakan-akan mabuk oleh bau amis yang keluar dari tongkat itu. Iblis wanita itu segera dikeroyok. Akan tetapi dia tetap melangkah maju sambil memutar-mutarkan tongkatnya yang sangat berbahaya. Ia maju terus menuju ke tempat di mana Gali Gajaya berdiri dengan wajah pucat dan kedua senjata di tangannya. Ketika wanita itu telah datang mendekat, Gali Gajaya berusaha mengenal wanita itu. Akan tetapi oleh karena keadaan tidak begitu terang dan wajah itu tertutup oleh rambut yang riap-riapan, ia tidak dapat mengenal muka itu. Dan ia harus segera mengadakan perlawanan karena agaknya iblis itu memang sengaja hendak menyerangnya. Iblis wanita itu agaknya maklum akan keampuhan senjata ini. Karena ia tidak berani menerima sabetan itu, kemudian menangkis dengan tongkat hitamnya. Gali Gajaya lalu menusuk dengan kerisnya. Akan tetapi sampokan tangan iblis wanita itu membuat kerisnya terpental dan terlepas dari tangannya. Pada saat itu para pengeroyok sudah datang lagi dan mengepung dengan rapat kepada iblis wanita itu. Gali Gajaya dengan pucat pasi melompat mundur ke belakang dan segera memungut senjata pustaka kerisnya. Tentu saja ia merasa sangat heran dan terkejut sekali karena ternyata tangkisan tangan wanita hebat itu mendatangkan hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Belum pernah ia bertemu dengan lawan yang memiliki kesaktian yang sangat menyeramkan ini. Dan ia mulai menduga-duga bahwa wanita itu tentulah iblis tulen yang sengaja datang mengamuk atau memang disuruh oleh orang-orang yang menjadi musuhnya. Iblis itu mengamuk terus dan kepungan makin tebal oleh karena para prajurit yang menjaga di pintu gerbang dusun makin bertambah banyak. Ketika mendengar bahwa iblis wanita itu kini mengamuk di gedung Panewu, segera mereka masuk ke dusun untuk membantu mengeroyoknya. Akan tetapi, oleh karena yang dikeroyok hanya satu orang lawan, maka sekian banyaknya prajurit itu tidak bisa turun tangan bersama. Dan hanya kurang lebih 10 orang saja yang dapat mengepung dan mengeroyok wanita super sakti itu. Iblis tua itu tetap mengamuk, dan korban yang jatuh telah bertumpuk-tumpuk. Darah membanjir di dalam gedung itu. Iblis itu tetap saja mencari dan mengejar-ngejar Gali Gajaya, yang terpaksa ia melawan juga, biarpun hatinya takut sekali. Ia tidak mau dianggap pengecut oleh anak buahnya. Maka ia berusaha melawan sambil mundur dan mengandalkan bantuan keroyokan anak buahnya. Pertempuran berlangsung terus hingga pagi hari dan ternyata bahwa iblis wanita itu makin kuat saja. Amukannya makin ganas. Akhirnya, Gali Gajaya merasa tidak aman. Ia kabur dengan menunggangi kudanya. Ia melarikan diri keluar dari kampungnya. Tapi rupanya iblis wanita itu tahu juga bahwa Gali Gajaya pergi melarikan diri darinya. Karena kemudian ia menyerang dan membuka jalan darah sambil berteriak menyeramkan. Gali Gajaya, kemana kau akan lari? Gali Gajaya, kemana kau akan lari? Tunggu aku beset kulit dadamu dan makan jantungmu. Semua orang merasa ngeri sekali mendengar suara ini.
Dan ketika mereka melangkah mundur dengan takut-takut, iblis wanita itu lalu memutar tongkatnya mengejar ke arah larinya Garigajaya. Akan tetapi penebu itu telah membalapkan kudanya berlari jauh. Dan sambil memaki-maki, iblis wanita itu lalu melarikan diri keluar dusun sambil memutar-mutar tongkat hingga tak ada seorang pun yang berani mencegahnya melarikan diri. Bersamaan dengan datangnya Fajar, iblis ini pun menghilang, entah kemana sembunyinya. Walau ada orang yang dapat mengikutinya, tentu orang ini akan melihat bahwa iblis wanita ini dengan larinya yang cepat sekali menuju ke dusun Pakem. Ya, yang mengikutinya mengatakan seperti demikian. Pada waktu penduduk Pakem kembali dari sawah ladang dan melewati tanah pekuburan para korban keganasan Panebu Garigajaya setahun yang lalu, mereka melihat seorang wanita yang berpakaian compang-camping dan berambut riap-riapan sedang menangis di depan batu-batu nisan itu. Ia meratap-ratap memilukan, hingga beberapa orang merasa tertarik dan berhenti mendengarkan ratap tangisnya. Hari telah mulai gelap, dan orang-orang yang melihat wanita itu merasa seram sekali dan sangat ngeri, karena ucapan yang mereka dengar penuh mengandung ancaman maut. Jagalah saudara, saudara-saudara sekalian, janganlah penasaran. Tak lama lagi aku tentu akan membalaskan sakit hati kalian. Dan akan kubeset kulit dada Garigajaya. Dan akan kumakan jantungnya mentah-mentah. Kemudian, wanita yang menyeramkan itu menangis keras dan meratap-ratap. Bondan, Bondan anakku. Maka terkejutlah semua orang. Karena mereka jadi mengenal wanita itu. Itu Rondo Kuning. Mereka berteriak memanggil, lalu menghampiri wanita yang berlutut membelakangi mereka itu. Tiba-tiba tubuh itu tersentak kaget dan melompat berdiri. Bukan main terkejutnya semua orang ketika melihat wajah yang sangat mengerikan itu. Namun mereka masih dapat mengenal bahwa orang yang bermuka seperti iblis ini memang Rondo Kuning, janda yang dianiayai oleh Garigajaya dulu. Rondo Kuning, teriak seorang wanita pula yang dulu menjadi tetangganya. Tiba-tiba Rondo Kuning yang telah menyerupai iblis wanita itu tertawa menyeramkan, hingga orang-orang pesan itu melangkah mundur ketakutan. Ya. Aku adalah Rondo Kuning. Dan akulah satu-satunya wanita Pakem yang memiliki pribudi. Hanya akulah orang perempuan yang berani membalaskan sakit hati semua orang yang telah menjadi gundukan tanah ini. Kalian ini semua orang apakah? Kalian bukan orang. Kalian anjing-anjing yang kalau dipukul menyembunyikan ekor di bawah perut dan lari berkain-kain. Kalian dibinasakan. Suami dibunuh. Anak dibunuh. Ayah kalian disembelih. Semua dilakukan oleh Garigajaya, akan tapi apakah yang dilakukan oleh kalian perempuan-perempuan Pakem? Paling hebat kalian lalu kawin lagi, mencari suami baru lagi, Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Rondo Kuning kemudian melompat pergi dan menghilang di balik pohon. Semua orang lalu berlari dan menceritakan pengalaman ini. Terkenalah hati para janda di Pakem oleh kata-kata Rondo Kuning yang menghina diri mereka. Mereka yang bersetia kepada suami dan ibu-ibu yang kehilangan anak mereka, kemudian berkumpul dan berunding. Wanita-wanita lain, para istri petani juga ikut berkumpul dan kemudian mereka memutuskan untuk beramai-ramai menghadap Sri Sultan Agung di Karta untuk membuat laporan dan menuntut Panebu Garigajaya yang telah melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk Pakem. Syahdan pada keesokan harinya berangkatlah segerombolan wanita terdiri dari 30 orang lebih wanita dan beberapa orang pria sebagai pengantar, menuju ke kota raja untuk menuntut Garigajaya di hadapan Sang Prabu.
terdorong dan terpengaruh oleh kata-kata Rondo Kuning yang mencela mereka. Panebu Galigajaya yang ketakutan setengah mati melihat betapa iblis wanita itu mengamuk hebat dan bersikeras hendak membunuhnya. Pada menjelang fajar itu melarikan diri sambil menunggang kudanya. Beberapa orang pembantu-pembantu sesianya melihat hal itu lalu ikut pula melarikan diri. Hingga sebentar saja ada 10 orang pemimpin prajurit yang melarikan diri bersama Galigajaya. Panewu ini tidak menjadi marah. Bahkan diam-diam merasa girang bahwa ada orang-orang yang mengantarnya. Oleh karena sebenarnya ia merasa takut dan ngeri dan takut untuk melarikan diri seorang diri saja melalui hutan-hutan liar itu. Setelah bertemu dengan iblis wanita itu, Galigajaya yang biasanya sombong dan pemberani itu tiba-tiba menjadi penakut. Tanpa banyak bicara, Galigajaya dan kawan-kawannya membalapkan kuda menuju ke Karta, ibu kota Mataram. Setelah matahari naik tinggi dan mereka telah berada jauh dari dusun Waru, barulah Galigajaya berhenti di dalam sebuah hutan untuk memberi kesempatan kepada kudanya untuk bernapas dan makan rumput. Ia lalu duduk-duduk dan bercakap-cakap dengan anak buahnya yang 10 orang itu. Dan tentu saja mereka membicarakan tentang iblis wanita yang mengerikan itu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar bentakan suara wanita yang sangat nyaring. Keparat, Galigajaya. Bersediakah untuk binasa di kampung Kendataku, ha? Bukan main terkejutnya Panebu Galigajaya. Hingga wajahnya berubah pucat hijau. Ia menyangka bahwa iblis wanita itu telah mengejar sampai ke tempat itu. Maka tanpa menoleh lagi ia lalu melompat ke atas punggung kuda dan hendak melarikan dirinya. Teman-teman budiman, Panewu Galigajaya, dia ketakutan. Juga kawan-kawannya terkejut dan ketakutan. Lalu masing-masing melompat pula ke atas punggung kudanya. Ya! Ya! Akan tetapi pada saat itu, beberapa anak batang panah menyambar dan menancap di perut kuda. Kuda Galigajaya yang terkena anak panah pada dadanya, melonjak tinggi dan meringkih keras. Berdiri di atas kedua kaki belakang, meronta-ronta hingga Galigajaya terlempar dari atas punggung kuda dan jatuh bergulingan. Demikian pula beberapa orang kawannya karena kuda mereka terkena anak panah. Ributlah mereka, dan ketika Galigajaya menengok, ternyata bahwa yang melepas anak panah itu tiada lain Riyadman, dan juga seorang wanita gagah berkulit hitam manis. Seorang gadis ayu kuning berdiri di tengah-tengah antara Riyadman dan gadis hitam manis itu. Sikapnya halus dan begitu tenang. Akan tapi kedua matanya berpengaruh dan memandangnya dengan tajam. Bangsat Riyadman, pemberontak hina-hina kau! Teriak Galigajaya dengan marah dan hatinya lega melihat bahwa yang datang bukanlah iblis wanita yang sakti mandraguna yang begitu ditakutinya. Wow, kau datang mengantarkan nyawamu, Kawan-kawannya yang mendengar bentakan ini juga menjadi lega, dan yang sudah melarikan diri lalu kembali lagi dan melompat turun dari kuda masing-masing sambil menghunus golok dan kerisnya. Hei, Galigajaya, keparat kejam kau. Kematian sudah berada di depan matamu, Akan tetapi kau masih berani berlagak juga, Demikian kata Riyadman. Bangsat Galigajaya, keparat kau. Orang kejam. Kematian sudah berada di depan matamu. Kau masih sombong dan berlagak, Begitu juga teriak Bandini sambil ia mencabut pisau belati di tangan kanannya dan menggerak-gerakan busur di tangan dengan sikap yang gagah berani sekali. Siapakah kau? Setan perempuan? Bentak Galigajaya. Bandini tertawa nyaring dan merdu. Akan tapi matanya yang indah itu mengeluarkan cahaya mengancam hebat. Bangsa tua bangka. Matamu sudah terlalu tua dan lama. Lihatlah baik-baik. Tidak kenalkah kau kepada Bandini dan kakak Salubati ini? Keparat. Kami datang menagih hutangmu kepada Mbak Yu Kencanawati dan juga penduduk Pakem.
Gali Gajaya melengak dan begitu heran. Betulkah kedua gadis ini Bandini dan Sariwati, kedua anak tirinya itu? Ia menggosok-gosok kedua matanya dengan terheran-heran. Kalian anak-anak ini mau apa menggangguku? Apakah kalian juga ingin mampus? Bangsa tua, jangan sombong. Ya, seru Bandini sambil melompat menerjang maju dan mengayun pisaunya menusuk dada. Sedangkan gendewa di tangan kanannya dipukulkan ke arah muka Gali Gajaya. Ya, melihat gerakan serangan ini, terkejutlah Gali Gajaya dan ia cepat-cepat melompat dan mengelak. Hei, ayo keroyok dan tangkap 3 setan ini! Teriaknya dan pembantu-pembantunya lalu maju menyerang dengan ganas. Menghadapi ketiga orang lawan muda, bahkan yang 2 orang hanya gadis-gadis muda yang lemah. Timbullah keberanian mereka dan keganasan mereka. Akan tetapi Riyadman dan Bandini, mereka mengamuk bagikan benteng-benteng keraton yang terluka. Hingga sebentar saja para penggeroyok ini terkejut sekali, karena mereka tak pernah menyangka bahwa Bandini dapat bertempur demikian hebat. Sariwati tidak seganas Riyadman dan Bandini, dan gadis ini, ia hanya menjaga dirinya saja. Akan tetapi kesaktiannya membuat para prajurit pengiring Gali Gajaya yang menjadi jerih dan takut mendekatinya. Seorang prajurit yang tertarik melihat kecantikan Sariwati maju menubruk. Hua! Dengan mempergunakan tangan kosong bermaksud memeluk dan menawan gadis manis itu. Akan tetapi dengan gerakan yang sangat indah, Sariwati mengelak ke samping. Ya! Dan ketika tangan kirinya menampar pilingan kepala prajurit itu, ya! Lawannya menjerit keras, dan bergulingan di atas tanah sambil memegangi kepalanya yang serasa remuk, terkena tempilingan Sariwati. Prajurit kedua yang masih merasa penasaran maju pula menubruk. Akan tetapi kini dengan keris di tangan, Sariwati menggerakkan tangannya yang cepat sekali menyentuh siku tangan lawan yang memegang keris. Ya! Prajurit itu merasa tangannya tiba-tiba menjadi lumpuh dan lemas karena urat lengannya kena disentil oleh jari Sariwati. Dan sebelum ia tahu apa yang terjadi dengannya, telapak tangan Sariwati menampar pipi. Membuat ia tiba-tiba melihat bintang bertaburan dan berloncatan di depan matanya, hingga ia terhuyung ke belakang. Lalu roboh merintih-rintih. Setelah terjadi hal ini, tak seorang pun prajurit berani menghampiri Sariwati. Teman-teman budiman, Bandini dan Riyadman mengamuk hebat. Mereka bagaikan 2 ekor harimau yang kelaparan. Gali Gajaya yang mempergunakan senjata lawai merah dan keris pusakanya, ia tak tahan menghadapi desakan kedua anak muda ini. Sungguh pun ia telah dibantu oleh beberapa orang pembantunya. Beberapa orang prajurit yang membantunya telah roboh di tangan Riyadman dan Bandini. Dan ketika seorang prajurit dengan gemas dan penasaran menyerang, ia menyerang dengan goloknya kepada Bandini. Membacok leher gadis hitam manis itu. Ya! Bandini mengelak cepat dan gendewa di tangannya bergerak menghantam muka penyerang itu. Pedas perih rasa kulit muka orang ini terkena pecutan gendewa, dan terpaksa ia memejamkan matanya. Dan pada saat itu keris Bandini terayun ke arah perutnya. Akan tetapi tiba-tiba lengan tangan Bandini serasa dipegang orang, dan terdengar suara Sariwati membentak adiknya. Bandini, jangan membunuh orang. Mendengar bentakan kakaknya ini, Bandini menarik kembali kerisnya dan sebagai gantinya, kaki kanannya bergerak dan masuk ke lambung lawan. Hingga ia terjungkal dan merintih-rintih memegangi perutnya yang terkena tendangan kaki Bandini yang keras. Juga Riyadman mendengar bentakan Sariwati yang melarangnya membunuh orang, maka pemuda ini pun membatasi gerakannya dan hanya memukul lawan-lawannya hingga penggeroyok-penggeroyoknya roboh menjerit-jerit kesakitan. Melihat sepak terjang ketiga anak muda yang hebat, sakti mandraguna itu, Gali Gajaya menjadi terkejut dan heran sekali. Dengan permainannya yang hebat, ia masih dapat mempertahankan dirinya, dan ia belum kena pukulan. Akan tetapi ia maklum bahwa keadaannya sangat berbahaya,
Dan kalau ia melawan terus, akhirnya ia akan kalah juga. Maka ia lalu mencari kesempatan dan melompat ke atas punggung seekor kuda terdekat dan lari dari tempat itu. Kejar! Kejar si jahanam itu! Teriak Sariwati sambil berlari cepat. Sungguh mengherankan. Gadis yang halus dan lemah lembut ini ketika berlari, cepat sekali dia larinya seakan-akan kedua kakinya tak menginjak tanah. Akan tetapi, Galigajaya telah membedal kudanya yang dilarikan bagaikan dikejar setan. Bandini dan Riyadman juga berlari mengejar. Sedangkan para prajurit yang belum dijatuhkan kemudian menolong kawan-kawan mereka dan membantu mereka naik ke atas kuda masing-masing. Galigajaya cepat melarikan kudanya dan memecuti kuda itu tiada hentinya, karena ia mendengar betapa ketiga anak muda yang gagah perkasa itu mengejarnya dari arah belakang. Ketika ia tiba di sebuah tikungan di dalam hutan itu, tiba-tiba dari depan datang seorang pemuda tampan yang sangat rupawan, berpakaian serba hitam yang begitu menawan. Pemuda itu berdiri di tengah jalan dan memandang Galigajaya dengan penuh keheranan. Ada apakah gerangan? Maka engkau melarikan diri seakan-akan engkau adalah orang ketakutan. Demikian teriak pemuda tampan itu. Melihat sikap pemuda ini, Galigajaya menahan kudanya dan dengan terengah-engah ia menjawab, Aku adalah Panewu dari Waru. Dan dikejar-kejar oleh 3 orang pemberontak. Keparat. Seru pemuda itu dengan suaranya yang merdu dan nyaring. Jangan engkau takut, Bapak Panewu. Teruskanlah perjalananmu, dan aku akan menghadapi ketiga pemberontak itu. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak, engkau baik sekali anak muda. Kalau ada kesempatan datang di kota raja dan carilah Galigajaya. Aku tak akan melupakan budi kebaikanmu ini. Pemuda baju hitam itu tersenyum dan wajahnya makin tampan. Galigajaya lalu membeda lagi, melarikan diri secepatnya menuju ke kota raja. Pemuda ini lalu bertolak pinggang dan berdiri tak bergerak, memandang kepada 3 orang yang lari cepat mendatangi tempat itu. Ia merasa terkejut dan kagum juga ketika melihat bahwa orang-orang yang mengejar Panewu Galigajaya dan disebut pemberontak itu olehnya tiada lain adalah 2 orang dara yang manis dan jelita disertai seorang pemuda tampan, dan sikap ketiga orang itu sangat gagah. Hei, berhenti! Teriak pemuda itu sambil mengangkat tangan kanannya ke depan. Riyadman, Bandini, dan Sariwati berhenti di hadapan orang itu. Kawan, apa maksudmu menyuruh kami berhenti? Riyadman membentaknya. Apakah kalian ini pemberontak-pemberontak yang mengejar-ngejar Panewu Galigajaya? Pemuda itu bertanya dengan beraninya. Kalau betul begitu, engkau peduli apakah? Bandini melangkah maju sambil memandang tajam. Pemuda itu tersenyum melihat lagak Bandini yang galak. Galak benar engkau. Melebihi Sri Kandi. Apakah kepandaianmu juga melebihi Sri Kandi? Pemuda kurus kecil seperti cacing tanah. Bandini memaki marah. Apakah engkau sudah bosan hidup? Belum. Jawab pemuda itu dengan sikap jenaka. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Apalagi di samping seorang Sri Kandi seperti engkau ini. Bangsa rendah, bermulut busuk. Riyadman berseru marah sekali. Entah mengapa mendengar pemuda ini menggoda Bandini, ia merasa sangat marah sekali. Sambil berseru, Riyadman melompat maju dan memukul dengan tangan kanannya ke arah dada pemuda baju hitam yang belum mereka kenal itu.